Tapi karena kita nggak bayar Pak, diperlambat. Pak ya tunggu ya, jemput istri dulu dari pasar. Sore lagi, Pak ya jemput dulu anak dari sekolah. Sudah mau pulang, bagaimana KTP saya? Pak, ada Pak tips. Wih, coba dari tadi. Ini sudah jadi Pak dari tadi. Paham nggak maksud saya Pak? Rusak sistem republik ini yang bisa merubah kita semua. Jangan hanya mau menyerahkan mau ke legislatif, mau ke eksekutif kalau kita tidak bergerak bersama. Kalau kita bisa bergerak kayak 98 tapi tidak rusuh, ya itulah hadapan kita, karena Laskar Anti Korupsi anti rusuh. Senang people power tapi tidak harus rusuh. Karena berapa kali Pak kami pimpin di Pak, saya duduk di DPR tapi tidak rusuh. Kaca pun nggak ada yang pecah. Kalau saya bilang jangan injak rumputnya nggak diinjak, ya kita injak saja jalan-jalannya berputar. Supaya kita mendapatkan simpatik rakyat, karena kalau rusuh juga terbakar juga kan yang rugian kita semua. Capek membangun. Ya sama aja kita korupsi kerusuhan. Kan korupsi juga Pak Ketua. Itu yang ketiga Pak ya, hukum dan moral sebagai panglima, sistem presidensi murni dan konsekuen, supaya kalau presiden Pak yang anti korupsi itu lahir, enak. Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Komisi Judisial, Ketua KPK, Ketua MA, mulai hari ini tidak boleh ada korupsi di Republik ini. Potong leher saya kalau ada yang berani korupsi Pak. Saya ingat dulu Pak ada Kapolri, begitu terpilih, mulai hari ini kalau 3 hari saya dengar ada WA ke saya, ada telepon, atau ada di sosial media Facebook saya bahwa di daerah Anda ada judi, saya pecat. Waktu itu Pak 6 bulan bertahan, tidak ada yang berani main judi. Judi kelas kakap saya ingat Pak di Sumatera tiarap, padahal backingnya Pak, waduh coba ada Jenderal bintang 7 juga di backingnya, ya kan Pak. Nah karena kenapa? Itulah rusak Pak di Republik ini. Tapi kita kadang berpikir karena kesalahan kita juga, karena memberi gaji murah, bupati digaji 10 juta. Wah gimana memperbaiki? Maunya bupati ya gajinya 500 juta. Kalau sumber daya alam sudah diselamatkan Pak. Nah ini saya mau masuk ke poin-poin itu yang ketiga. Yang keempat, bagaimana sistem sumber daya alam ini Pak dinasionalisasi. Jangan serahkan ke asing Pak. Siapa bilang kita tidak sanggup membangun smelter? Karena tidak ada pemimpin yang dipercaya mengkonsolidasi uang rakyat, akhirnya nggak lahir. Coba di 1 miliar, berapa orang ini? 15 orang. 15 miliar lahir Pak menguasai nikel. 15 miliar sudah hidup Pak Iup. Lo tau 1 tongkang paling 3 miliar Pak. Siapa bilang ada 5 miliar 1 tongkang nikel? Nggak ada Pak biaya produksinya. 3 miliar sudah kita produksi. Memang kalau smelter agak mahal, tapi kalau 100 orang konsorsium, jelas perjanjiannya, jelas pembagiannya, ya enak. Wah ini kalau untung misalnya ini kita bagi, oh 100.000 bagi. Kalau untuk 10 juta bagi, kan enak. Mau semua orang Pak. Tapi itu siapa yang memulai kalau kita tidak memulai? Itu yang keempat. Sumber daya alam harus dikuasai oleh negara Pak. Jadi BUMN terdepan yang tidak korupsi. Jangan BUMN-nya korup juga, hancur juga Pak. Badan usaha milik desa yang tidak korup, badan usaha milik rakyat yang tidak korup, konsorsium rakyat yang tidak korup. Jadi lahirlah Pak. Sekarang ini ada badan usaha milik desa, BUMDes. 1-2 Pak, saya dengar di publik ini BUMDes yang berhasil. Tapi 90% saya berani mengatakan Pak, woi BUMDes, mana hasil lu? Uangnya kemana? Cuma kita Pak terlalu kecil kalau Laskar Anti Korupsi menyoroti hanya persoalan BUMDes. Nanti terlalu banyak kepala desa yang masuk penjara. Karena Laskar Anti Korupsi Pak tidak ingin memasukkan orang penjara. Bagaimana orang tidak di penjara tapi korupsi juga tidak terjadi. Yang terjadi adalah pelayanan publik, aksesibilitas masyarakat terjawab. Kalau perlu tinggal WA Pak Kepala Desa, saya mau buat WA akte kelahiran. Ya cukup WA jadi. Ya itulah artinya Pak zaman digital. Ya kalau perlu mau menikah, negara nanti keluarkan Pak. Jadi nggak perlu lagi capek uang pan naik. Apalagi kalau di Bone Pak. Waduh mau menikah aja capek kumpul uang pan naik. Akhirnya terjadilah serong sana serong sini, sodok sana sodok sini. Ya kan Pak? Nah itu Pak yang sumber daya alam. Yang kelima, kita tidak ingin Pak sistem budaya dan ekonomi kita itu neolit. Neolit itu
neoliberalisme. Liberalisme artinya satu orang tadi disebut menguasai seluruh smelter. Itu liberalisme, Pak. Dan kapitalisme, kapital itu kapital satu orang, Pak. Privat menguasai seluruh proyek jembatan dia, sekolah dia. Loh, Pak, memangnya orang di Sulawesi Tenggara nggak ada yang sanggup? Makanya ke depan bagaimana kontraktor-kontraktor di setiap daerah itu berdaya. Itu keluhan Pak Ketua. Saya dengar mulai dari sepanjang jalan Pak Ketua. Saya bilang nanti saya jawab lewat forum. Nah, itu Pak yang kelima. Misinya, solusinya, terapkan Pak hukum mati terhadap koruptor, bandar, dan pengedar narkoba. Itu yang merusak, Pak. Korupsi dan narkoba merusak. Tapi bagi pecandu jangan dihukum. Woi pemerintah, Anda menghukum pecandu dosa. Itu pecandu korban. Lu punya utang, minum. Dipikir utangnya lunas beneran. Tergantung Pak obat. Yang salah siapa Pak? Pengedar, bandar. Saya Pak, saya berani bilang kalau saya jadi Kapolda Sulawesi Tenggara misalnya, saya bertaruh Pak kalau ada narkoba di Sulawesi Tenggara. Mau perusahaan raksasa, mau jenderal di belakangnya, nggak peduli. Kalau hukum sudah ditegakkan. Tapi kalau hukum ditegakkan, hei Hasbi, lu masih mau jadi Kapolda? Enggak, siapa? Hancur republik ini. Betul Pak? Itu hukum mati koruptor, pengedar, dan bandar narkoba. Tapi kita kunci rehabilitasi pengguna pecandu narkoba karena dia adalah korban. Adik-adik kita sekolah, mahasiswa, perempuan, ibu-ibu rumah tangga, kasihan. Bawa ini nggak tahu barang apa. Pokoknya saya kasih 10 juta. Ya Allah, dipertaruhkan. Karena kenapa Pak? Kemiskinan. Kalau dia kaya, nggak mungkin Pak mau. Karena miskin Pak, daripada nggak bayar lampu, debt kolektor muncul, saya terima aja deh kalau lolos rezeki, kalau nggak, kasihan Pak. Saya sedih Pak kalau lihat penangkapan. Karena ya Allah, saya tanya Umi, kemana perasaan kita? Bangga ke kita memenjarakan orang? Jujur Bapak, Laskar Anti Korupsi tampil sebagai solusi, bukan bangga memenjarakan orang ke depan, tapi bangga korupsi tidak terjadi di republik ini. Akhirnya tidak ada orang miskin, tidak ada orang melahirkan berteriak, tidak ada orang tidak punya rumah, tidak ada orang tidak punya pasangan. Kalau perlu nanti kita bikin program, yang duda, yang janda wajib dinikahkan, lewat musaidahnya kita kawinkan, daripada jadi musibah. Ketemu di sana pinggir-pinggir jalan kan bahaya. Kita kawinkan aja. Kalau ada yang protes nanti agama manapun nggak mungkin Pak siapin protes. Kalau ada program pernikahan, kalau itu saya nggak mau tanggapi Pak, karena ini lain. Kalau itu terjadi saya nanti istriku nanti nggak kasih izin saya ke Pak. Kalau itu Pak nggak berani saya jawab. Ini masalahnya secara langsung Pak. Nih penontonnya luar biasa. Itu Pak ya yang misinya hukum mati, miskinkan koruptor. Yang kedua adalah kita mau ke depan Pak, undang-undang pembuktian terbalik itu terwujud. Bapak, apa itu undang-undang pembuktian terbalik? Singkatnya begini, kalau mahasiswa cepat dia tangkap. Itu undang-undang Pak, misalnya begini, Bapak ini punya Alphard 2, punya Pajero 1, kemudian punya Fortuner 1. Amin. Ini contoh, tapi amin ya. Ditanya oleh penegak hukum, Bapak itu Pajero, Fortuner, Alphard uang dari mana? Beli ini, jual kebun. Mana Pak? Buktinya jual kebunnya di mana? Itu nama pembuktian terbalik Pak. Oh jual warisannya di mana Pak? Kalau itu yang terjadi Pak, pejabat bilang buat apa saya korupsi? Toh nanti diambil, disita, dihukum mati, nggak akan mau Pak. Cuma sebelum terapkan hukum mati, naikkan gajinya dulu Pak. Nah ini saya sampaikan Pak, supaya adil. PNS baru masuk ASN, termasuk TNI Polri Pak, pangkat terendah, kasih gaji 25 juta Pak, insya Allah Pak, nggak korupsi. Bupati kasih 500 juta, Kapolda kasih 1 miliar, Kapolres 500 juta, begitu juga Dandim, jaksa. Kalau itu yang terjadi Pak aman. Kalau nanti bertanya dari mana uangnya, tadi kan saya jelaskan Pak, selamatkan sumber daya alam kan. Banyak orang
kasih gaji, uangnya dari mana? Makan siang, oh saya nggak mau sebut. Ya Pak ya, soalnya pendukungnya makan siang. Ya, begitu Pak. Karena yang ini kan anti korupsi, bukan gratisnya pancing, betul nggak Pak? Bukan ikannya. Kalau solusi hanya ikan, akan terjadi ikan busuk. Tapi kalau pancing, tidak ada pancing yang busuk, tidak ada solar perahu yang busuk, betul nggak Pak? Nah itulah Laskar Anti Korupsi jadi solusi. Tiga Pak ya, pembuktian terbalik. Kemudian pembatasan transaksi tunai Pak. Kenapa harus dibatasi transaksi di perbankan? Setuju lagi, misal Pak Hendrik ambil uang di bank, ambil misalnya Pak, katakanlah big boss PT ini, angin ribut misalnya, ambil 5 triliun, alasannya mau bangun kandang ayam, karena ada pemesanan Pak dari perusahaan besar butuh ayam frozennya, alasannya ambil triliun. Tapi ujung-ujungnya Pak Hendrik keliling seluruh Sulawesi Tenggara, di Muna, di Kolaka, di Bombana, di Konawe Utara Selatan. Siapa calon bupati ini uang, tapi kalau kau duduk, lu sayang style. Itu yang terjadi di Republik ini. Makanya uang harus dibatasi di perbankan Pak. Boleh keluar tapi ada bukti. Untuk apa uang itu? Kalau kita kecil-kecil Pak, gak usah ragu. Uang juga mesti mandi kalau ada bisa dipencet di ATM. Betul nggak Pak? Sekarang ini Pak sulit. Mungkin yang lain kalau senyum-senyum mungkin berarti masih sering pencet di ATM. Saya aja tadi mau pencet, istriku bilang ada isinya nggak itu? Mau dipencet. Jadi makanya Pak harus ada pembatasan transaksi tunai di perbankan. Kalau itu yang terjadi insya Allah Pak. Solusi berikutnya kalau sudah terjadi, wajib mulai dari PAUD atau TK sampai dengan perguruan tinggi tidak boleh bayar. Mulai dari sepatunya, bajunya, kampusnya, kitabnya, buku, nggak boleh Pak, sampai di wisuda nggak boleh bayar Pak. Nanti kalau ada mau debat saya dari mana uangnya, kan saya sudah jelaskan Pak solusinya tadi. Selamatkan sumber daya alam. Nikel aja Pak diselamatkan, dan batu bara belum tiba, belum uranium, belum boksit. Ya Allah Pak, Indonesia ini kaya raya Pak, kaya raya, sudah kaya raya lagi. Nah jadi kalau sudah itu, maka tidak boleh ada pendidikan yang tidak sekolah Pak. Kalau perlu dihukum anak-anak kita Pak kalau tidak mau sekolah. Sekarang jangan dihukum Pak, orang tua aja mau makan susah. Siapa yang salah Pak? Pemerintah. Saya pernah dibilang Pak, ini walaupun secara langsung, pemerintah yang salah Pak. Legislatif kita mana? Lu studi banding setelah dilantik jadi anggota dewan, apa yang kau rumuskan untuk rakyat? Anggaran negara itu untuk siapa? Untuk bagi-bagi studi banding. Terus pulang studi banding, apa hasilnya buat rakyat? Apa laporan pertanggungjawabannya ke rakyat? Pulang. Saya lucu Pak, kadang studi banding tentang jembatan. Menurut saya Pak tidak cocok anggota DPR yang studi banding. Orang PU yang studi banding dengan kontraktor. Kontraktor dibawa. Biaya negara. Dengan PU. Kita mau bangun jembatan begini. Ada contoh jembatan yang sukses. Bagaimana? Supaya bertahan biar gempa. Kan begitu Pak. Loh anggota DPR nggak mengerti kontraktor, nggak pernah mengerti ini, tiba-tiba dia di sana studi banding. Pulang, apa pertanyaannya Pak? Jadi yang benar Pak menurut Gerakan Anti Korupsi, kontraktor dengan PU yang berangkat. Begitu dong Pak, biayai. Jangan kontraktor disuruh bayar sendiri, wah habis. Nah yang terakhir, kalau semua tercipta tadi Pak, mulai hukum mati, pembatasan transaksi tunai, pembuktian terbalik, sekolah gratis, kesehatan gratis. Kalau itu yang sudah terjadi Pak, maka kita sekarang tiba-tiba sakit, nggak pusing Pak. Jangan seperti sekarang, masuk rumah sakit BPJS, ya ada di lorong-lorong karena obatnya obat generik. Ini koreksi loh Pak kepada Menteri Kesehatan. Hei Pak Menteri, tugasmu apa selama ini? Dosamu nanti lo tanggung jawab lo. Rakyat menangis mau kanker, alasannya nggak ada duit. Ya Allah, pemerintah kok nggak ada duit. Tapi kalau dikorupsi, banyak kita dengar triliun. Terus terang Pak, kita bangga Jaksa Agung sekarang nangkapnya triliun. Saya terus terang Pak, walaupun kita berdiri di KPK, saya agak sedikit Pak kurang respect dengan KPK sekarang. Orang ketuanya saja dianggap pembersih, dia mau disapu.
Ya enggak Pak? Nah, harus kita bersihkan Pak. Saya pikir itu udah maghrib. Karena maghrib, mohon maaf Pak ya. Karena maghrib kita break sebentar. Kalau saya musafir sih, ya bisa saya tahir. Terserah Bapak. Habis itu saya calon kami serahkan lah pada ketua DPD. Mungkin diselesaikan dulu. Ya. Setelah itu, kalau saya ini sudah cukup Pak. Tinggal saya mau lempar ke audiens. Mau tanya jawab. Ya, sebelum tanya jawab, nanti kita. Ya, terima kasih Pak Sekjen sudah memberikan pemaparan sangat luar biasa. Teman-teman sekalian, mungkin sebelum kita proses tanya jawab, kita istirahat dulu. Ya. Sholat maghrib. Setelah itu baru kita lanjut. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, maaf dulu Pak ya.